Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, pada malam hari ini maghrib kita bersama-sama menghidupkan dua waktu yang sangat berkah antara maghrib dan isya, bidzikrin atau bifikrin, ya, bisa dengan zikir atau bifikrin, atau kita berfikir membaca hadis atau ayat-ayat Al-Quran. Kita teruskan tafsir daripada surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhal apa sebelumnya? Dari pertama gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Baina yadayillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Kemarin akhir dijelaskan tentang sahabat yang memakai cincin, ya, sampai di situ ya kemarin ya. Pakai cincin emas, kemudian karena Rasulullah melepaskan, orang semua juga membuang, ya. Hadis yang lain diriwayatkan dari Sayyidina Ali, daripada Ali bin Rabi'ah. Jadi Ali bin Rabi'ah qala ra'aitu amiral mu'minin Aliyan. Ali juga yang dilihat, Ali bin Rabi'ah melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, utiya bidabah, disiapkan untuk Sayyidina Ali tunggangan, ya. Kalau sekarang mobil gitu ya, tunggangan itu bisa unta, tidak bisa apa? Falamma wada'a rijlahu fi rukab qala bismillah. Ya. Ketika Sayyidina Ali, kalau di kuda itu biasanya ada tempatnya kan, ada pijakannya. Nah, di pijakan itu waktu naik bismillah. Sayyidina Ali mengucapkan apa? Bismillah. Falamma istawa 'alaiha, begitu sampai duduk, kan naik itu dari bawah. Sampai dah duduk, qala alhamdulillah. Gitu. Ya, ini sunnah ya. Jadi kalau orang mau naik mobil atau apa, waktu langkah pertama kita masuk itu baca bismillah. Sudah duduk baca alhamdulillah. Kalau tadi perjalanan yang jauh, artinya kita mau musafir, kemudian Sayyidina Ali baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Itu doa, ya, doa safar ya. Tsumma hamidallah. Baik, duduk baca ayat ini subhanalladzi sakhkhara lana hadza sampai selesai, kemudian baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Tsumma qala subhanaka la ilaha illa anta qad dhalamtu nafsi faghfirli. Dia baca doa itu. Ya. Apa doanya? Subhanaka la ilaha illa anta qad dhalamtu nafsi faghfirli. Ya. Maha suci engkau, tiada Tuhan selain engkau, Allah SWT. Qad dhalamtu nafsi, aku telah berbuat zalim pada diriku, faghfirli, ampunilah dosaku. Ya, itu doa kalau kita mau bepergian. Kemudian dhahik, tsumma dhahika. Sayyidina Ali
dalam riwayat yang lain tabassam, tersenyum. Baca doa kemudian tersenyum. Ya, dhahik. Ali bin Rabi'ah waktu melihat Sayyidina Ali tersenyum atau tertawa, faqultu lahu mimma dhahikta ya Amirul Mukminin. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Ali maksudnya, wahai Amir, kenapa kamu tertawa? Ini ada apa ini, baca doa kok tertawa? Gitu ya. Faqala radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali mengatakan, ra'aitu Rasulullah fa'ala mithla ma fa'altuhu thumma dhahik. Karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seperti yang aku kerjakan. Apa yang dikerjakan berarti? Naik baca bismillah, duduk baca alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara hadza sampai akhir, kemudian baca doa, baca subhanallah subhanallah, kemudian baca 3 kali, kemudian baca apa? Tadi baca alhamdulillah Allahu akbar, kemudian baca doa subhanaka la ilaha illa anta qad dhalamtu nafsi faghfir li. Thumma dhahik. Rasulullah tertawa waktu itu, kata Sayyidina Ali, tertawa Rasulullah. Jadi setiap baca doa mau bepergian, Rasulullah tertawa, tersenyum. Ya. Farah itu Rasulullah SAW. Sudah, gitu aja. Nggak usah dibahas lagi gitu ya. Kenapa tertawa? Kenapa begini? Itulah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tawar-tawar terus, sudah dibilang haram juga, gimana sih mau? Ya, kok haram? Tapi kan keadaan udah begini, kok begini tawar-tawar. Kalau sahabat Nabi enggak begitu, ya. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan, Sayyidina Ali bertanya, mimma dhahika Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah tertawa, faqultu lahu mimma dhahika Rasulullah. Ali bin Rabi'ah bertanya lagi, kenapa Rasulullah tertawa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, yu'jibu Rabbu tabaraka wa ta'ala min 'abdihi idza qala rabbighfirli. Allah itu suka kepada seorang hamba kalau dia mengucapkan rabbighfirli. Ampunilah aku. Kenapa Allah senang dengan orang baca rabbighfirli? Mengapa? Wa yaqulu subhanah, karena Allah mengatakan alima 'abdi annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Rasulullah, Allah SWT senang kepada hamba mengucapkan rabbighfirli karena hamba itu tahu tidak ada orang yang bisa memberikan pengampunan, tidak ada zat yang memberi pengampunan kecuali Allah. Berarti orang itu sudah bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Ya. Tempat bergantung itu adalah Allah. Begitu dia berdoa rabbighfirli, ya Allah senang. Masya Allah. Dimanja kita ya. Dimanja kita ini. Ya, orang berbuat dosa kemudian kita rabbighfirli, Allah senang. Masya Allah. Ya. Rahmatnya Allah kepada kita ini luar biasa. Ya. Kemudian beliau mengatakan, lihatlah bagaimana para sahabat itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas senyum ikut senyum juga. Ya, ikut tertawa, ikut duduk kemarin ya. Begitu kan? Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh Syaikhan, artinya Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang lain, hadis ini banyak diriwayatkan oleh banyak para perawi. Diceritakan bahwa Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, beliau suatu saat dia berwudu, Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Abu Musa ini wudu dari rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya, dia mengatakan begini, la'an zamanna Rasulullah. Hari ini aku mau berikan waktu seluruhnya untuk Rasulullah. Pokoknya aku mau khidmah sama Rasulullah. Ya kalau Rasulullah nanti ada tamu saya yang mau bantu, ada apa, pokoknya datang. Ya. Jadi sahabat itu begitu. Ya. Sahabat itu kepada Nabi, ya Allah, luar biasa ya.
Makanya nggak boleh ada orang coba-coba mencela para sahabat Nabi Muhammad SAW, meremehkan, tidak boleh. Itu orang-orang pilihan. Ya. Ini Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, hari ini waktuku hanya untuk Rasulullah. Ya, artinya dia nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, benar mau duduk Rasulullah dengan Nabi Muhammad SAW. Keluar dari rumahnya, qala faji'tul masjid, cari dia di masjid. Mana Rasulullah? Karena Rasulullah rumahnya dekat masjid kan, nyambung dengan masjid. Ditanya, di mana rumah? Di mana Rasulullah? Orang bertanya, kata dia, Rasulullah pergi. Kemana? Gitu. Fawajjahahu hahuna. Sana dia pergi ke arah sana. Abu Musa sudah niat dari rumah untuk apa? Untuk membantu Rasulullah. Pagi itu dia keluar cari, kemudian fakharajtu ala ithrihi as'al, kata Abu Musa, sekarang aku keluar ke arah di mana ditunjukkan kemana arah Rasulullah, dan aku bertanya-tanya, di mana Rasulullah? Ya, tanya-tanya, kemana tadi Rasulullah? Pasti orang-orang Madinah tahu semua, ya, kemanapun Rasulullah tahu. Kemudian dikasih tahu, Rasulullah masuk ke dalam dakhala bi'r Aris, ada namanya bi'r itu sumur Aris, ya. Maksudnya bi'r Aris itu adalah bustan, kebun, ya, kebun di situ di dalamnya ada bi'r, ada sumur. Maka orang gampang bilangnya masuk ke bi'r Aris. Tapi tujuannya adalah kebun itu tadi, yang di dalamnya ada bi'r Aris, yang ada sumur Aris namanya. Aris, ya. Masuk. Fajalastu indal bab. Kalau dia masuk, kemudian Rasulullah sudah ada di situ di bi'r Aris, dia tunggu pintu. Jadi kebun itu dulu, kalau kurma sampai sekarang, tapi kalau dulu pakai jerami gitu ya, pakai pintu juga. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, nggak. Di situ ada pintunya. Ya, dijaga. Karena Abu Musa al-Asy'ari memang niat hari itu untuk apa? Untuk membantu Rasulullah, ya berarti tugas pertama apa? Rasulullah sudah duduk di situ, sudah dia jaga pintu. Abu Musa jaga pintu. Fajalastu indal bab, duduk di pintu, arti berdiri dekat pintu. Wa babuha min jarid. Adapun pintu waktu itu dari apa? Jarid, pelepah, anyaman pelepah itu, ya. Fatawaddoa Rasulullah. Ya, Rasulullah pun wudu. Faqumtu ilaihi fa idza huwa jalisun ala bi'r Aris. Rasulullah wudu, kemudian aku pun berdiri. Aku dapati Rasulullah SAW di bi'r Aris. Rasulullah duduk. Setelah wudu, Rasulullah SAW memasukkan kakinya ke dalam sumur, arahnya gitu, duduk di itu. Ya, dijuntaikan kemana? Ke bawah sumur. Kemudian dia ucapkan salam. Aku datang ya Rasulullah, ya. Artinya dia mengabari bahwa aku datang nih, aku datang, kalau perlu apa-apa panggil aku gitu, ya. Tidak lama sudah dia duduk di mana, di penjaga pintu. Faja'a Abu Bakar. Abu Bakar datang. Fada'afa al-bab. Langsung dorong pintu. Ya. Man hada? Dia kan, Abu Musa sudah dapat apa? Dapat izin kan dari Rasulullah untuk menjaga, ya dijaga. Kemudian ditanya, man hada? Siapa ini? Siapa yang masuk ini? Abu Bakar. Faqultu ala rislik. Kata Abu Musa, ala rislik, sabar, jangan masuk, jangan nyelonong dulu. Tunggu. Karena dia sudah mendapat apa? Tugas datang ke Rasulullah. Ya, dahabtu ila Rasul. Ya Rasulullah, hada Abu Bakar yasta'dzin. Ini Sayyidina Abu Bakar datang minta izin. Jadi kalau ada orang lagi menyendiri, nggak boleh kita nyelonong aja begitu. Ya, kecuali di masjid, tempat-tempat umum lain, ya. Dia di rumah orang atau di mana, kemudian kita masuk
nggak bisa begitu. Adab-adabnya. Kata Rasulullah SAW, kasih izin, ya, kasih izin. Wa basyirhu bil jannah. Masya Allah. Masuk. Kata Rasulullah SAW, kasih kabar itu Abu Bakar nanti masuk surga. Masya Allah. Ya. Ini mukjizat ya, nggak bisa orang kita mau jamin surga orang, nggak bisa sekarang ya, nggak bisa. Kan sekarang begitu. Ini pengajiannya ada jaminan surga nggak mau. Oh ada jaminan surga, bayar sekian, rombongan orang bodoh itu. Banyak orang begitu. Kalau yang pengajian lurus-lurus, ngajarin halal haram, wah nggak keren itu. Kalau guru saya jamin surga, percaya orang jamin surga, nggak percaya kita jamin surga orang. Ya kalau jamin Rasulullah, ya. Kemudian dikata basyirhu bil jannah, masuk, boleh dia masuk, kasih kabar gembiranya. Fa aqbaltu hatta qultu li Abi Bakar udkhul. Masya Allah ya, udkhul wa Rasulullah yubasyiruka bil jannah. Kata Abu Musa, masuk, ada kabar gembira lagi, bukan cuma masuk kamu, Allah, Rasulullah mengabarkan bahwa kamu akan masuk ke dalam surga. Bagaimana itu girangnya ya, senangnya Sayyidina Abu Bakar dapat jaminan untuk masuk surga. Fadakhala Abu Bakar fajalasa an yamini Rasulillah ma'ahu, ya. Langsung dia duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Nabi Muhammad, sebelah kanannya. Kan sumur begini ya, ya, bulat, berarti sebelah kanan di sini, ya. Wadalla rijlaih, ngelihat Rasulullah kakinya masuk, Sayyidina Abu Bakar nggak tanya lagi, ya ikut aja gitu, duduk, ya. Ya orang surga begitu, ya. Kalau kata Rasulullah begini, Rasulullah semuanya baik, dari Nabi pasti baik, begitu. Ilmunya banyak. Kalau orang neraka itu banyak kurang ajar ya biasanya. Sudah sholat masih ditawar-tawar lagi. Kayak subuh ke pagi ya, jam 5 ya. Ada mau tawar-tawar di syariat Islam. Ya, syariat ini mau ditawar, hukum Allah mau ditawar-tawar. Makanya nggak ada yang jamin kita masuk surga kan? Jadi lihat Rasulullah kakinya masuk ke dalam sumur. Ya menjuntai ke sumur, dia duduk juga langsung ikut juga, masya Allah. Kama sona'a Rasulullah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kasyafa an saqaih, karena tadi Rasulullah SAW membuka sebagian sampai betisnya terlihat, itu ditarik begini, dia lihat, dia ikut juga ya Sayyidina Abu Bakar juga ikut. Enggak tahu, pokoknya lihat Rasulullah ya itu sudah. Itu. Ya. Qala Abu Musa, "Tsumma raja'tu fajalastu indal bab." Sudah selesai kan? Menemani tamunya kan? Masuk. Aku balik lagi ke pintu. Masya Allah. Ya. Abu Musa kembali ke pintu. Tidak lama, tsumma taraktu akhi yatawadda. Ada saudaraku, kata dia. Kata Abu Musa, saudaraku juga datang. Dia berwudu karena dia tahu, saudaraku tahu bahwa aku datang untuk apa? Mengawal Nabi Muhammad, bahwa dia juga ikut juga mengawal. Tapi dia wudu dulu, ikut. In yuridah bi fulanin khairan yuridu akhahu ya'ti bihi. Ya. Kemudian dia mengatakan, kalau Allah menghendaki kebaikan seseorang, pasti saudaranya juga ikut baik. Itu katanya. Ya. Jadi kalau mau ditunjukkan ini baik, saudaranya ikut baik juga. Berarti Allah menghendaki kebaikan. Ya? Masya Allah. Fa idza insan yuharrikul bab. Enggak lama pintu didorong-dorong lagi. Ada dari luar, ada orang mau dorong-dorong. Faqultu man hadza? Siapa ini? Jangan nyelonong aja. Jangan langsung masuk. Tanya, man hadza? Umar bin Khattab. Oh. Yang datang siapa? Umar bin Khattab. Sama.
walaupun Abu Musa al-Ash'ari tidak senior beliau, tapi ini dapat tugas. Ala rislik, jangan masuk dulu. Itu. Tunggu sebentar. Ji'tu ila Rasulillah. Dia datang lagi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, faqultu ya hada Umar bin Khattab yasta'dzin. Ada Sayyidina Umar datang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan masuk. Ya, wa basyirhu bil jannah. Kasih kabar, dia akan kabar gembira untuk Umar untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Fadakhala fajalasa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti yang dilakukan. Masuk, dia duduk. Sayyidina Umar juga enggak pakai diperintah juga. Begitu lihat kaki, ya, dia ikut juga masuk ke dalam situ, lihat kakinya. Ininya juga ditarik sedikit, dia ikut juga ditarik. Udah duduk aja. Subhanallah. Hebat ya sahabat ya. Itu kita baru mengerti nanti. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang di sekitar Nabi ini tidak sembarangan, tidak kebetulan. Ya. Tidak kebetulan. Belum tentu kita kalau hidup zaman Nabi terus mau ikut perang, jangan. Panas kok perang. Itu nanti tawar-tawar kalau gitu ya. Coba sahabat enggak seperti itu. Al-muhim sudah masuk, duduk. Yang dia kembali lagi. Abu Musa al-Ash'ari kembali ke pintu lagi. Sama. Dia mengatakan kalau orang dikehendaki baik, biasanya saudaranya ada yang ikut lagi gitu. Ya, alhasil dia sebentar lagi pintu seperti sama. Orang ketiga ketok-ketok juga. Sama. Siapa? Utsman bin Affan. Ya. Masuk, tapi nggak langsung masuk. Izin ke Rasulullah. Berarti di sini apa pesannya ini? Siapapun, ya, siapapun untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah ada diperintahkan oleh Nabi, nggak ada yang istimewa. Kalau orang ini harus izin ya izin. Kalau harus dengan izin ya izin. Maka Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari juga datang ke Rasulullah. Utsman. Ya. Ini beda. Nabi mengatakan itu gitu. Biang. Boleh, silahkan masuk. Wa basyirhu bil jannah. Kasih kabar dia akan masuk ke dalam surga. Ala balwa yusibuhu. Tapi ala balwa tusibuh. Karena dia akan mendapatkan cobaan. Sayyidina Utsman. Ya. Kan akhirnya apa? Dibunuh ya. Tusibuh. Faqultu adkhul. Faqultu udkhul. Kata dia masuk. Wa basyaraka bil jannah. Allah Rasulullah SAW memberikan kabar kamu akan masuk surga, tetapi karena musibah yang menimpamu nanti. Gitu. Artinya ada beda dengan yang dua tadi. Fadakhala fawajjatul khuf. Ya. Di mana sekarang sisi mana yang masih kosong? Kan begini sumurnya. Kanannya siapa? Abu Bakar, kirinya Sayyidina Utsman. Yang kosong yang mana? Enggak ada sudah. Di depannya. Ya, ada depan. Jadi khuf, tempat yang kosong di situ. Masuklah dia duduk di sebelah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi duduk di sebelah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena sebelah sini kanan kiri sudah ada semua, ada orang, tidak ada lagi kecuali di situ. Kira-kira peristiwa seperti ini para tabi'in, para ulama cuma menceritakan begitu saja? Tidak. Dibahas, difahami, dimengerti, dicari hikmahnya. Apa ini? Begitu. Karena ini bukan orang-orang sembarangan, karena bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, ada artinya semua. Duduk di kanan kenapa di kiri, kenapa di depan? Kenapa Rasulullah mengatakan ada musibah nanti? Karena Rasulullah mayantik anil hawa.
Ya, nggak ngomong kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kelewat celaka ya kalau ada hadis Nabi Muhammad masih dipikir-pikir. Kalau sabda Nabi Muhammad itu masih dipikir-pikir. Sebentar saya pikirkan dulu. Cocok nggak ini? Ya, cocok dengan budaya nggak ini? Disesuaikan dengan budaya nggak ini? Agama. Kalau beragama ya yang ikhlas, ikut Nabi Muhammad. Udkhulu fi silmi kafah. Kalau kafah ya udah. Jangan Tuhan mau dikasih kebudayaan. Tuhan yang berkebudayaan. Ini kan orang nggak ikhlas. Ini Islam tapi nggak ikhlas. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya Tuhan dong yang adaptasi sama kita. Jangan dikit-dikit haram. Tuhan yang ngerti. Kalau daerah sini ini biasa makan babi, ya biarinlah makan babi. Ya, jangan ikut-ikut Tuhan itu. Nah, itu bagus, Tuhan berkebudayaan. Maksudnya begitu. Ini bahaya nih ya. Ada Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Pernah dengar namanya Sa'id bin Musayyib, tabi'in, menantu dari Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah. Ya. Menantu Sayyidina Abu Hurairah. Fa awwaltuha, kata Sa'id bin Musayyib, aku mentakwilkan apa yang terjadi ini, kenapa duduk kanan, duduk kiri, kemudian di depan, yakni karena meriwayatkan ada riwayat yang lain dari Sa'id bin Musayyib, kunna nu'awwiluhu kuburuhum, kunna nu'awwiluha kuburahum, kami mentakwilkan itu adalah kuburan. Mengapa? Sayyidina Abu Bakar di samping Rasulullah, Sayyidina Umar juga di samping Rasulullah, tapi Sayyidina Utsman di mana? Di Baqi. Baqi itu jauh. Itu gambaran. Ya. Tapi sebagian lagi mengatakan ini menunjukkan juga takwil bahwa waktu meninggal mereka. Pertama meninggal setelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, kemudian yang kedua siapa? Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi sahabat itu kalau memahami yang gerakan-gerakan seperti ini pun ditakwil, dicari ini apa ini artinya. Begitu. Ya. Jadi enggak secara dohir saja, secara batin juga harus dibahas itu. Tapi orang-orang yang mampu otomatis ya. Itu siapa? Sa'id bin Musayyib. Beginilah mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin dijelaskan iktidaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yaqul ahadun minhum ya Rasulullah lima jalasna hauna. Ini. Tidak ada satu dari sahabat yang tiga ini tadi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ngapain di sini? Ada enggak? Enggak ada. Itu taslim namanya. Ya, itu taslim, pasrah penuh dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kan nggak ada di situ. Rasulullah ngapain di sini? Gitu ya. Kalau kita mungkin begitu ya. Ngapain di sana? Kenapa di situ? Kenapa nggak boleh? Kenapa haram? Kenapa halal? Nah, para sahabat nggak seperti itu. Bal Idris dia hanya mengikuti di mana Rasulullah SAW duduk, apalagi sampai ada perintah, duduk aja nggak pernah ditawar-tawar. Pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah saja tidak ditawar, apalagi sampai perintah. Kalau perintah nggak ada lagi, udah. Ya. Yang duduk di bawah pohon, begitu juga duduk bawah pohon. Kemana Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Apa alasannya? Li'annahu muqinuna annahu Rasulullah. Karena percaya mereka yakin bahwa itu adalah utusan Allah. Kalau utusan Allah, ya ikut aja, nggak usah ditawar-tawar, nggak usah. Akal saya nggak bisa nerima. Ya, misalnya begitu, nggak bisa akal itu. Jelas ya? Nah, jadi ikut Rasulullah SAW, masuk akal nggak masuk akal, bisa dicerna atau tidak bisa dicerna, ikut. Begitu. Ma yaf'alu dzalika abathan wala an ghaflah. Karena Nabi itu tidak melakukan sesuatu apapun abas, cuma-cuma tidak ada gunanya atau lalai, tidak. Ya.
wa li hikmatin tatajalla fiha asrar nubuwwatih, ya, nabawiyah dalla ala umurin ghaibiyah. Fafham, maka ketahuilah bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah semua terbimbing, diawasi, ya, oleh wahyu. Dalam riwayat yang lain, lamma naza'a Rasulullah ni'na'na lahu fi shalah, ada Rasulullah melepas sendalnya dalam salat. Khala as-sahabah, sahabat dulu kan nggak seperti ini ya, pakai tanah. Kadang-kadang di perjalanan suci, tanah itu suci ya. Jadi nggak ada alasan orang di perjalanan, kenapa nggak sholat? Nggak ada masjid, nggak ada. Jadi manapun bisa, gitu. Lihat kompas, arah mana sholat. Ya. Rasulullah sholat, dan Rasulullah ketika sholat pakai sendalnya dilepas oleh Nabi. Sahabat nggak tahu alasannya apa ini Rasulullah lepasin semua. Sahabat langsung lepas semua. Ya, iktidaan, mengikuti, ya, wattiba'an, ya, mengikuti, meneladani, ya, wa amalan bil ayatil karimah. Karena apa? Mengikuti ayat tadi, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Rasulullah lepas, Rasulullah pakai. Ya. Dari diriwayatkan oleh Abu Daud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, kami salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, idkhala'an alaihi, tiba-tiba Rasulullah melepas sendalnya, fawadha'ahuma an yasarih, kemudian Rasulullah meletakkan sendal tadi sebelah kirinya, dilepas kemudian ditaruh di sebelah kiri. Falamma ra'a dzalikal qaum alqaw ni'alahum, ketika orang-orang melihat Rasulullah melepas sendalnya, maka orang-orang juga para sahabat melepaskan sendalnya juga. Ya. Oh, berarti Rasulullah sholat pakai sendal, sunnah berarti. Ada orang begitu ya, baru dapat hadisnya, oh Rasulullah pakai sendal juga. Masuk ke masjid, orang pakai sendal, dimarahin nggak kira-kira? Hah? Marah? Orang lagi dipel siapa semua, ya. Jadi harus tahu juga waktu itu pakai tanah, nggak ada karpet, belum ada ini ya. Kalau pasti sendalnya baru beli mungkin, bukan dari dos, orang lihat semua nggak masalah, bersih. Ya. Falamma qada sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alikum?" Kenapa kamu lepas semua sendal? Kok ikut-ikut lepas sendal? Itu. Ditanya oleh siapa? Rasulullah. Kan aku lepas sendal, kamu kok ikut-ikut gitu ya? Kenapa kamu ikut? Qalu ra'ainaka, aku melihatmu ya Rasulullah. Ya. Ra'ainaka alqaita na'alaik. Aku lihat kamu lepas sendalmu, ya aku lepas juga. Fa alqaina ni'alana. Aku pun juga melepaskan sendal. Faqala Rasulullah SAW mengatakan, Inna Jibril alaihi salam atani wa akhbarani anna fiha qadaran. Tadi Jibril datang kepadaku memberitahu bahwa di sendalku ini tadi ada apa? Najis, ada kotoran, maka aku lepas. Ya. Berarti kalau nggak ada kotoran juga. Kalau ada kotoran boleh. Ya. Tapi lihat, ya, artinya tadi hukumnya. Ada banyak orang-orang ikut-ikutan, boleh sendal boleh. Ya, dulu di Masjid Nabawi juga gitu. Ya, ada orang pakai sendal masuk ke dalam, songong gitu ya. Beda. Jadi hadisnya harus dilihat juga. Ya. Fa idza ja'atul masjid falyandur fa in ra'a fi na'alaihi qadaran. Tadi kata Rasulullah begitu juga. Lihat kalau kalian mau berangkat ke masjid, mau ke masjid,
lihat kalau sendalnya tadi ada kotoran, ya, falyamsahu wa lisalli fihima. Bersihin dulu, maka boleh sholat di situ kalau sudah bersih. Kalau nggak bersih jangan. Ya. Gitu ya. Jadi dari hadis-hadis ini tadi para sahabat itu sudah nggak pakai lagi tawar-tawar. Kalau lihat Rasulullah begini udah nggak ada lagi, ya, nggak ada tawar-menawar. Ya, Rasulullah lepas sendal ya lepas sendal ya. Ya, dia duduk, Rasulullah sholat duduk juga. Nah, makanya waktu berapa? Cuma berapa? 23 tahun. Ya, 23 tahun sahabat yang suaranya teriak-teriak, nanti setelah ini ayat berikutnya ya, yang biasa kenceng itu suara orang Arab Badui, keras-keras suaranya, bisa tenang semua. Cuma 23 tahun. Ya, berubah semuanya. Akhlaknya bisa berubah semua. Ya, kita ini sudah ngaji kadang-kadang sudah 40 tahun masih nggak berakhlak juga. Ya, belum berubah ya. Ya. Bukan maksudnya kita, bukan yang di sini, kita yang jauh lah pokoknya. Kalau ini khair semua insya Allah ya. Ya. Kemudian mengapa seseorang harus mengikuti Nabi Muhammad SAW? Bisa diterima akal atau tidak bisa diterima akal? Ya, oh ini yang bisa masuk akal saya ikutin, yang nggak masuk akal enggak. Kan ada orang begitu. Pilih-pilih itu. Ya. Makanya disebutkan Al-Imam Al-Humam As-Sayyid Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Lau anna qauman abadullaha." Imam Ja'far As-Shadiq itu jangan difahami, Imam Ja'far As-Shadiq itu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun diklaim oleh orang-orang Syiah katanya enggak, itu Ahlul Bait. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn siapa? Bin Ali Zainal Abidin ibn siapa? Ibn Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib, ibunya siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya. Beliau mengatakan begini, "Lau anna qauman abadullah." Andai kata seseorang ada satu kelompok kaum itu menyembah Allah, wa aqamus sholata, dia sholat juga, wa atauz zakat, mengeluarkan zakat, wa shaumu Ramadan, dia juga puasa Ramadan, wa hajjul bait, kemudian dia berangkat haji. Tsumma qala li syai'in sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sana'a khilafa ma sana'. Waktu itu dia mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan begini, tiba-tiba dia mengatakan orang tadi yang taat, yang ahli ibadah, sholat ibadah tadi, tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan haram, misalnya begitu ya, haram pakai emas, misal, kemudian dia mengatakan, kenapa sih diharamin? Gitu. Kenapa sih? Tapi kenapanya itu artinya mengingkari ya. Kenapa haram? Kenapa wajib? Kenapa harus sholat? Kenapa harus jihad? Kenapa? Gitu ya. Tapi dalam pengertian apa? Mengingkari. Aw wajadu fi anfusihim harajan, atau mendapati dirinya ada haraj, ada keberatan. Islam ini sebenarnya bagus semua, tapi kalau pancung itu atau kisos itu kayak nggak pantas, gitu ya. Islam itu bagus, tapi yang mencuri kok dipotong, begitu. Coba praktek potong di Indonesia, insya Allah koruptor akan berkurang. Ya, kan? Bagus, ya. Nah biasanya yang keberatan ini yang koruptor, ya maling-maling itu. Kalau kita nggak maling kenapa keberatan? Kalau kita nggak maling, ya, yang keberatan siapa? Yang maling, ya. Yang mau memang sudah niat mau nakal. Beliau mengatakan dalam hatinya tidak mau, lakanu musyrikin, orang-orang yang seperti ini walaupun dia ahli ibadah, sholat, haji dan sebagainya, tapi ketika disodorkan hukum Allah SWT atau hukum Rasulullah SAW, dalam hatinya mengatakan kok begini, musyrikin, ini orang musyrik, ini orang kafir, itu karena apa tadi? Menentang. Dari mana dalilnya? Ya. Kenapa dalilnya? Bagaimana? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu kalian tidak beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga kalian bertahkim kepada Nabi Muhammad dari setiap problem perselisihan apapun. Kalau orang berselisih masalah waris,
ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselisih masalah kenegaraan ini, kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara masalah asuransi, kita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara masalah pajak, kita bicara apapun ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, la yu'minun, kalian tidak beriman sebelum apa? Menjadikan hakim akhir dalam setiap problem kita adalah Nabi Muhammad. Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian orang-orang yang sudah dihukumi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah diberikan hukum, kepastian hukum, kamu begini, enggak boleh dalam hatinya menerima, ada haraj. Apa itu? Rasa berat. Wa yusallimu taslima. Kemudian pasrah 100% apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hukum apapun. Jelas ya? Adzan. Berapa? Jelas ya? Kemudian jadi dalam hati aja nggak puas, itu bisa menggugurkan iman. Waris, sudah dikasih waris. Laki-laki 2, perempuan 1 misalnya. Wah, nggak bisa ini. Contoh, ya. Orang mau berangkat haji, yang mampu berangkat haji, dia berangkat haji, ya, yang mampu. Kan lebih baik daripada berangkat haji saya bikin madrasah untuk orang-orang nanti itu, ya, nanti setelah kita sudah menunaikan yang wajib, baru kita bantu orang, kan begitu. Al-Imam Abdullah Sirajuddin dalam kitab ini memberi contoh begini. Kenapa kita harus pasrah kepada Allah dan Rasulullah? Kenapa kita harus pasrah? Ternyata beliau ambil contoh begini. Pernah nggak kita pasrah kepada orang? Ya. Pernah tidak kita pasrah kepada Allah, kepada orang tanpa mengetahui? Nah, di sini ambil contoh. Lihat, kalau kita datang ke dokter, kata beliau, kalau kita datang ke dokter, kata dokter tidur. Kan begitu? Coba saya periksa dulu, tidur. Ada nggak yang nawar? Enggak, sambil berdiri aja dok. Ada nggak gitu? Hah? Kata dokter, saya cabut aja gigi kamu itu ya. Disuruh tidur kok nggak mau gitu ya. Tidur, tidur, tojo. Pulang kasih obat. Merah sebelum makan, yang kuning setelah makan, yang hijau mau tidur, ya begitu. Ada peraturan, kasih begini, kasih begitu. Apa ada orang yang nawar? Kenapa yang kuning harus diminum? Ada nggak sama dokter begitu? Nah, itu bukti bahwa kepada makhluk pun itu kadang-kadang kita pasrah. Iya kan? Iya, kita pasrah aja begitu. Padahal kita nggak tahu hikmahnya ketika benar nggak. Nah, kita pasrah. Mau berangkat naik pesawat. Tanya, kita pesawat naik apa? Oh, naik pesawat Garuda. Pilotnya siapa ini pilotnya? Hah? Ini benar-benar lulus nggak ini? Saya mau cari tiket dan saya harus tahu pilotnya siapa, ya, karena dia sudah belajar benar-benar lulus nggak ini? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kita kadang-kadang memang pasrah aja. Nah, beliau mengatakan kalau pada manusia aja kita bisa pasrah kok. Kenapa kepada Allah kita nggak pasrah? Kenapa dengan hukum Allah kita nggak mau pasrah? Begitu maksudnya, ya. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali apa? Taat. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tempat turunnya rahmat Allah, ilmunya Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad semuanya. Kita bisa mencerna ataupun kita tidak bisa mencerna ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa masih ragu? Ya. Kenapa kita masih ragu padahal jelas-jelas beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang terakhir,
Ini hadisnya agak panjang, masih cukup ya? Masih? Ya, mulai haus masalah ya. Ada peristiwa ini penting, ya. Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Hudaybiyah. Apa itu Hudaybiyah? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat umroh, sampai di Hudaybiyah dihalangi oleh orang-orang tidak boleh meneruskan umrohnya. Begitu. Kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak boleh? Namanya disebut namanya muhsar. Orang muhsar itu artinya orang yang terhalangi untuk meneruskan haji ataupun umroh. Jadi muhsar, dia terhalangi untuk meneruskan. Gimana ini? Sakit atau ada apa, banjir atau apa, nggak bisa terusin. Ya, itu caranya bagaimana? Menyembelih apa? Unta, kambing, menyembelih kambing, kemudian potong rambut tahallul untuk melepaskan dari ihramnya. Jadi nggak boleh kita kalau haji berangkat ditelepon istri lupa nggak izin misalnya pulang. Misal gitu. Banyak yang suami-suami yang solehah ditelepon sama suaminya, kamu berangkat umroh nggak ngabarin, pulang. Loh, saya udah sampai Mekah, nggak bisa, pulang. Kalau nggak pulang saya cerai kamu. Oh, kebalik nih. Misal gitu, itu nggak bisa. Oh ya saya pulang, ya mama saya pulang. Terus ihramnya dipakai dilepas semua kemudian dia pulang, nggak boleh. Ya ada caranya. Ya, muhsar itu namanya. Nah, apa namanya? Potong rambut dan potong. Ringkas cerita, Rasulullah SAW potong kambing. Tadi sahabat keberatan pertamanya. Gimana jauh-jauh dari Mekah, dari Madinah jalan kaki sampai di sana bilang nggak boleh diterusin. Gimana ini? Berat. Sahabat mengatakan, udah nggak bisa terusin ya Rasulullah, nggak bisa kita berangkat. Ringkas cerita Rasulullah potong rambut. Allah SWT kirim angin. Rambut para sahabat yang dipotong itu dibawa angin masuk ke Mekah. Ya, untuk menunjukkan apa amalnya makbul. Niatul mu'min khairun min amalih. Kadang-kadang niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Rambut ini tadi udah niatnya sudah berangkat umrah. Adzan. Sudah ini tapi adzan HP saya bunyi. Alhasil itu terus sampai jam 8 ya. Rasulullah SAW utus Sayyidina Utsman. Diutus apa? Masuk ke Mekah. Sampai di Mekah, orang-orang bilang begini, kan nggak boleh, Rasulullah nggak boleh nerusin umrohnya. Kata Rasulullah, berangkat kamu ke mana? Ke Mekah. Sampai di Mekah minta izin, saya izin, para sahabat mau masuk orang Islam. Kata orang-orang Mekah, ya. Preman-preman Mekah nggak boleh, kamu nggak boleh. Kalau kamu mau sendiri boleh, gitu. Kalau kamu mau tawaf sendiri boleh, tapi kalau Muhammad sama sahabat-sahabatnya nggak boleh, gitu. Ya, nggak bisa. Kata Sayyidina Utsman, makuntu li'af'ala, nggak mungkin aku akan tawaf sendiri hatta yatufa Rasulullah, sebelum Rasulullah tawaf. Tapi jadi berita hoak itu memang selalu ada ya. Ini berita sampai ke Mekah, sampai ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu di luar Mekah ya. Sampai di Hudaybiyah orang-orang bilang, enak itu Utsman, dia punya kerabat banyak di dalam, pasti boleh dia tawaf. Oh gitu. Pasti itu enak-enak sendiri. Gitu. Mulai ada kasak kusuk itu orang ngomong bahwa Sayyidina Utsman tawaf sendiri. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, la. Inna dhanni bi Utsman an la yatufa hatta natufa ma'an. Masyaallah. Tapi kata Rasulullah, enggak, aku yakin, karena donnya Rasulullah itu yakin pasti ya. Aku menyangka, saya sangkaan Rasulullah pasti benar. Kata Rasulullah, Utsman tidak akan mau tawaf sebelum kami tawaf juga. Gitu. Ya. Kemudian minggu depan insyaallah ya, hari Jumat depan, wallahu a'lam. Wallahu
a'lam bisawab. Udah sampai situ dulu. Ya. Wallahu